Angela. Perkenalkan, nama saya Andini Aprianti. Perkenalkan, nama saya Raisa Kalesia. Perkenalkan, nama saya Agati Indrian. Perkenalkan, nama saya Hafrin Dinata. Perkenalkan, nama saya Rashida Irato. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Manfaat mematuhi peraturan adalah 1. Ikut menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. 2. Ikut serta dalam memelihara keindahan. 3. Menjaga keamanan diri dan orang lain. Baik, ada yang mau bertanya atau menambahkan? Saya, Bu. Apa makna peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional? Baik, saya akan menjawab pertama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Makna yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Sudah bisa dipahami buat kelompok 1? Bisa. Baik, sekian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, kasih. Jadi itu tadi hasil dari presentasi setiap kelompoknya ya. Nah, untuk karena waktu kita ini sudah mau hampir habis, jadi kira-kira siapa di antara kalian yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Silakan. Baik, saya Bu. Ya, silakan kelompok. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola kehidupan berkelompok dalam bernegara perlu diatur dalam satu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan undangan lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun sebagai warga negara Indonesia. Kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita akan mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya bisa terjadi keranggangan dalam masyarakat dan lebih jauhnya perpecahan dalam negara. Siapa yang dirugikan? Semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat berakibat tidak berwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Siapa lagi yang
membacakan materi kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan bisa. Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan dalam Provinsi Perda Provinsi. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Perda Kabupaten atau Kota. Ya, silakan siapa lagi yang mau menyimpulkan? Baik, kesimpulan dari pelajaran yang tadi adalah tentang makna undang-undang serta peraturan undang-undang 1945. Lagi yang bisa menyimpulkannya untuk kita? Silakan. Ya, silakan. Boleh. Bentuk perilaku yang dianggap sesuai dengan hukum. Pertama, mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, tidak mencontek saat ulangan. Ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Keempat, membayar pajak. Yang kelima, menghargai pendapat. Yang keenam, tidak menyinggung perusahaan orang lain. Yang ketujuh, mematuhi aturan lalu lintas. Ya. Silakan lanjut. Siapa lagi yang mau itu? Silakan berdiri ya. Biar jelas. Ya, silakan Raisa. Menunjukkan manfaat mematuhi peraturan adalah turut menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur, ikut serta dalam mengelola keindahan, menjaga keamanan diri dari orang lain. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Ibu akan mengevaluasi hasil pelajaran kita hari ini ya. Yang pertama dari mulai ya sampai ke proses pembelajaran saat kita diskusi berlangsung, Ibu memperhatikan bahwa ya hasil pembelajaran kita hari ini sudah sangat bagus ya. Kalian sudah berperan aktif di dalam diskusi, di dalam pembelajaran. Lalu kalian juga sudah bisa menemukan arti peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Bisa juga mengurutkan tata urutan peraturan perundang-undangan dengan baik, mampu menemukan perilaku yang sesuai dengan aturan, lalu mampu juga kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Jadi untuk itu atas keberhasilan kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jadi kita juga harus bisa menghargai diri sendiri ya. Ini hasil kita, berarti kita yang mendapatkan maknanya ya. Nah, untuk kegiatan kita minggu depan berhubungan dengan jadwal di sekolah kita ini adalah jadwalnya mid semester. Jadi tugas kalian minggu depan ya, kita mempelajari mulai dari awal materi ya, dari bab 1 kemarin sampai kepada materi kita hari ini sebagai bahan untuk mid semester. Ya, silakan kalian pelajari semua. Semoga sukses ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama yang terkait dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, anak-anak, terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Sekarang kita boleh pulang ke tempat kita masing-masing. Hati-hati di jalan dan juga tetap jaga kesehatan ya. Mengingat situasi kita sekarang ini musim pancaroba ya. Kadang panas, kadang hujan. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Itu yang terpenting buat kita. Silakan pulang ke tempat kalian masing-masing dengan selamat. Sekarang
kalian boleh pulang ke tempat kalian masing-masing. Tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan ya. Atas waktunya dan juga atas salah hilapnya, Ibu mohon maaf. Selamat siang buat kita semua.